Sword of Coming, episode 322. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pendeta Taois tua itu pergi sama mendadaknya seperti saat dia datang. Dia meninggalkan Chen Ping'an di tepi kawah raksasa begitu saja, tanpa memberitahunya bagaimana cara meninggalkan tanah suci bunga teratai atau kapan sesi pengamatan Dao ini akan berakhir. Adapun kesempatan yang ditakdirkan untuk naik dari dunia ini dan daftar 10 elit atas, pendeta Taois tua itu tentu saja juga tidak menyebutkan hal-hal tersebut. Namun, meskipun kepergian mendadak pendeta Taois tua itu meninggalkan kekacauan besar yang harus dibereskan Chen Ping'an, hal itu memberinya rasa lega yang luar biasa. Jantungnya berdebar kencang, dan saat akhirnya ia rileks, ia terhuyung beberapa langkah ke depan, terombang-ambing ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya ambruk ke belakang karena kelelahan yang luar biasa. Tanpa hembusan ki sejati untuk menstabilkan tubuhnya, luka-luka Chen Ping'an akibat serangan pedang brutal yang dilancarkan oleh Jiwa Yin Ding Ying meledak sepenuhnya pada saat ini. Darah mengalir tanpa hambatan, membentuk genangan tempat dia terbaring tak bergerak. Namun, senyum puas terpancar di wajahnya. Pertama dan ke-15 melindunginya, dan Ding Ying telah mati. Tanpa ada orang lain di sekitarnya, Chen Ping'an dengan berani menghabiskan sisa energinya untuk mengambil labu penunjang pedang dari pinggangnya, dengan gemetar membawanya ke mulutnya dan dengan paksa meneguk seteguk anggur. Ia sudah menderita kesakitan yang luar biasa, jadi rasa sakit yang sedikit ini hanyalah seperti geli. Chen Ping'an merasa akan sangat disayangkan jika ia tidak minum saat ini. Chen Ping'an tidak menyadari bahwa di dada jubah daunnya, anggur manis emas, mutiara yang semula seputih salju yang terletak di antara cakar naga emas melingkar di tengah pola tersebut kini dipenuhi dengan kilatan petir yang melimpah. Dua mutiara yang sedikit lebih kecil yang terletak di bawah cakar dan rahang dua naga emas yang relatif kecil di bahunya juga dipenuhi dengan beberapa kilatan petir yang menyambar. Namun, perubahan kecil pada jubah Dao ini hampir tidak layak disebutkan dibandingkan dengan transformasi drastis pada tubuh Chen Ping'an. Tubuhnya telah terlahir kembali sepenuhnya. Saat berendam di kolam petir tadi, sedikit kilauan emas dan giok muncul di tulang Chen Ping'an. Ini adalah keadaan yang oleh para kultivator disebut sebagai cabang emas dan daun giok. Itu adalah tanda dari fondasi yang kokoh dan tak tergoyahkan, Dao untuk mencapai umur panjang. Chen Ping'an berada dalam keadaan setengah sadar dan linglung, seolah-olah dia sedang bermimpi dalam keadaan setengah tidur dan setengah sadar. Dalam mimpinya, seseorang menunjuk ke sebuah sungai yang berarus deras dan bertanya apakah dia ingin menyeberanginya. Namun, orang itu menjawab pertanyaannya sendiri, dengan mengatakan bahwa Chen Ping'an membutuhkan jembatan jika ia ingin menyeberangi sungai dan membebaskan diri dari belenggu Jalan Agung. Setelah jembatan dibangun, ia dapat menyeberangi sungai sesuka hatinya. Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab apa, jadi dia hanya berjongkok di tepi sungai dan menggaruk kepalanya. Inilah jati dirinya yang sebenarnya. Itu tidak bisa dipalsukan. Orang itu berkata bahwa tidak ada cerita tanpa kebetulan. Chen Ping'an sudah mempelajari penalaran dan prinsip-prinsip seorang sarjana tertentu, bukan? Setelah banyak membaca dan memahami etika, mungkin penalaran dan prinsip-prinsip itu hanyalah kata-kata kosong belaka. Tanpa menyembunyikan emosinya, Chen Ping'an menggerutu, apa hubungannya mempelajari prinsip-prinsip Konfusianisme dengan sebuah jembatan? Orang itu tidak menjelaskan apapun, dan mereka hanya memberitahu Chen Ping'an apa yang harus dia lakukan. Bayangkan tampilan sebuah jembatan dalam pikiranmu, jembatan apapun boleh. Kamu masih muda, namun kamu sudah bepergian ke cukup banyak tempat. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja selama kamu membayangkan jembatan yang bagus. Tidak ada persyaratan tentang seperti apa jembatan itu seharusnya. Bahkan, tidak apa-apa jika kamu membayangkan jembatan-jembatan dari ibu kota negara Taman Selatan. Jangan batasi pikiranmu saat membayangkan jembatan itu, dan jangan takut pikiranmu akan terganggu atau menjadi liar. Santai saja pikiranmu. Semakin rileks semakin baik. Yang kamu inginkan adalah pikiranmu bebas berkeliaran dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Chen Ping'an masih tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia mengikuti instruksi dan menutup matanya sambil berdiri di tepi sungai. Tanpa disadari,
ia teringat akan jembatan lengkung emas di tengah lautan awan. Jembatan itu sangat panjang, saking panjangnya hingga seolah tak berujung. Chen Pingan tidak dapat melihat pendeta Taois tua itu. Sudah takdir bahwa dia tidak akan dapat menemukan pendeta Taois tua itu, seberapapun dia mencarinya. Oleh karena itu, Chen Pingan tentu saja tidak dapat melihat ekspresi aneh pendeta Tao tua itu saat ia melirik ke arah awan yang bergulir di atas sungai. Ia tentu saja tidak dapat mendengar pendeta Tao tua itu mengutuk Chen Qingdu dan mengeluh tentang pendekar pedang tua yang selalu merepotkannya. Ia juga tidak dapat mendengar pendeta Tao tua itu meratapi cendekiawan tua itu karena menjadi orang yang merepotkan. Pada akhirnya, pendeta Tao tua itu memuji visi dan keberanian seorang junior, dan ia juga mengenang seorang teman lama yang tidak dapat dianggap sebagai manusia. Apa yang dilihat Chen Pingan membuat matanya membelalak takjub. Dari kakinya hingga ke seberang sungai, ia samar-samar dapat melihat garis besar jembatan lengkung emas. Namun, jembatan itu tampak berkelebat, jelas tidak stabil. Sebuah buku juga tampak di tangannya, dan di dalamnya tercatat esai dan ajaran seorang cendekiawan tua tertentu. Ini adalah teori urutan sekuensial yang belum pernah dijelaskan oleh sang bijak Konfusianisme kepada dunia sebelumnya. Setiap karakter berkilauan keemasan saat terbang keluar dari buku dan melayang menuju jembatan lengkung emas yang terwujud dari visualisasi Chen Pingan. Setiap karakter bagaikan sebuah blok bangunan. Namun, sangat disayangkan bahwa hampir separuh karakter tetap tak bernyawa dan membeku. Hal ini terutama terjadi pada bab-bab akhir buku. Tak satu pun karakter yang beranjak dari tempatnya. Bagaimanapun, jembatan lengkung emas yang membentang di atas sungai yang bergejolak akhirnya menjadi nyata, seperti halnya seseorang yang mendapat dukungan vitalitas dan energi. Namun, itu masih sedikit kurang untuk menjadi sempurna dan memungkinkan Chen Pingan untuk menyeberang. Itu masih kurang, darah dan daging, memang tidak banyak, tetapi cukup penting. Ini analogi dengan seseorang yang memiliki jiwa tetapi tidak memiliki tubuh fisik. Mereka tidak akan lebih dari hantu yang tersesat yang tidak dapat menghadapi sinar matahari dan tidak dapat memasuki alam yang. Selain itu, panjang jembatan, serta strukturnya yang megah, jauh melampaui imajinasi Chen Pingan. Karena alasan inilah karakter-karakter dalam buku tersebut tidak cukup menggambarkan situasinya. Cobalah, mari kita lihat apakah akan roboh atau tidak, instruksi pendeta Taois tua itu. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab sesuai instingnya, pasti akan runtuh. Pendeta Taois tua itu tidak mempertanyakan jawaban Chen Pingan. Setelah merenung sejenak, ia meninggalkan dunia kecil yang telah ia ciptakan. Dan kemudian, tidak ada kemudian. Chen Pingan tiba-tiba duduk tegak di samping kawah raksasa itu. Di manakah sungai panjang itu? Di manakah pendeta Taois tua itu? Yang ada hanyalah langit dan bumi yang luas. Kedua pedang terbang, pertama dan ke-15, juga berada di sampingnya. Meskipun mereka bukanlah pedang terbang terikat milik Chen Pingan, mereka telah menemaninya dalam banyak perjalanan panjang dan hidup bersamanya siang dan malam, melewati suka dan duka bersama. Pikiran mereka terhubung erat, yang satu tetap diam, dan yang lainnya tenggelam dalam rasa bersalah. Chen Pingan mengikat labu penunjang pedang ke pinggangnya dan mengulurkan kedua tangannya, dengan lembut menepuk kedua pedang yang terbang itu dan menghibur, kita bertiga masih hidup, jadi ini sudah hasil yang bagus. Bagaimanapun, kita pasti tidak akan begitu tertekan lagi lain kali. Selain itu, jika bukan karena kalian berdua membantuku memblokir serangan itu, aku pasti tidak akan mampu bertahan sampai jiwaku meninggalkan tubuhku. Chen Pingan berhenti berbicara karena ia menyadari bahwa First dan 15 semakin diam dan diliputi rasa bersalah. Dia berdiri dan menepuk labu penumbuh pedangnya, berjalan maju sambil bergumam, kalian berdua sebaiknya kembali ke sini dulu. Kita harus bergegas masuk kota untuk mencari roh bunga teratai kecil. Perjalanan kita mungkin tidak akan mulus, dan tanpa kalian, aku benar-benar tidak akan percaya diri untuk bertarung dengan siapapun saat ini. Apalagi iblis tua Ding, jika aku tidak beristirahat dan memulihkan diri selama 1 atau 2 minggu, aku mungkin akan kesulitan bahkan melawan anak kecil yang terbang di atas pedang itu. Aku mungkin membutuhkan kalian berdua untuk membantuku membersihkan jalan sebentar lagi. Kedua pedang terbang itu kembali ke labu penanaman pedang. Chen Pingan berjalan kaki sendirian ke ibu kota negara Taman Selatan. Saat dia berjalan semakin dekat ke tembok kota, warna keemasan anggur manis emas itu perlahan kembali menjadi putih salju.
Chen Pingan tersadar, lalu berbalik dan menoleh ke belakang. Dengan Gunung Banteng sebagai titik pusat medan pertempuran, area di kejauhan dipenuhi energi spiritual yang bertahan tanpa menghilang. Tempat itu kemungkinan besar adalah tanah suci, terbesar di tanah suci bunga teratai. Tentu saja, di dalamnya juga terdapat keberuntungan bela diri yang paling melimpah. Seandainya Chen Pingan tidak terburu-buru kembali ke kota untuk mencari roh bunga teratai kecil, ia justru akan menuai keuntungan terbesar jika tetap berada di tempat asalnya dan tidak berpindah. Namun, Chen Pingan melirik ke arah tembok kota yang jauh dan berpikir bahwa ia akan dengan mudah menjadi musuh bersama seluruh dunia jika ia memonopoli semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Apakah berbahaya memasuki kota di bawah pengawasan ketat semua orang? Chen Pingan berjalan menyusuri jalan resmi yang sepi, menempuh jarak lebih dari 30 meter dengan setiap langkahnya. Saat itu, ia mengucapkan kata-kata tersebut terutama untuk menghibur First dan 15 yang sedang sedih. Sebenarnya, jika ada yang berani menghalanginya saat ini dan bahkan sampai mengganggunya tanpa henti, maka akal sehat dan keadilan akan berpihak padanya meskipun ia harus mengeluarkan ki abadi. Menyaksikan aura tak terkalahkan dari lelaki tua tanpa alas kaki di bangunan bambu di gunung tertindas sangat berbeda dengan mengalahkan seseorang yang tak terkalahkan di dunia secara pribadi. Ini adalah dua negara bagian yang sama sekali berbeda. Bahkan Gunung Bul pun telah rata dengan tanah, jadi bagaimana mungkin genderang surgawi ditabuh untuk kedua kalinya? Bagaimana mungkin masih ada lokasi untuk kenaikan? Berdiri di dekat tembok kota ibu kota, bahkan Zhou Fei, yang hanya berada di sini untuk menikmati hidup, merasa sedikit khawatir dengan emosi berat yang membebani pikirannya. Mereka tidak mungkin menyia-nyiakan 60 tahun tanpa hasil, kan? Setelah kilatan petir di langit menghilang, awan dan kabut terbelah, menampakkan matahari dan membiarkan sinarnya menyinari bumi. Van Wanner mengangkat cermin tembaga yang berkilauan di bawah sinar matahari, menatap pantulan kecantikannya yang memukau. Saat Van Wanner hendak menyimpan cermin tembaga itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa bayangannya memiliki senyum tipis di wajahnya. Namun, jelas ia tidak sedang tersenyum saat ini. Bayangannya mendesah. Kemudian, sebuah suara terdengar di benak Van Wanner, berkata, "Anak bodoh." Seolah-olah dia disambar petir. Dia melemparkan cermin tembaga itu seolah-olah benda itu sangat panas. Kemudian dia memegang kepalanya, yang terasa sangat sakit hingga seperti akan pecah, dengan air mata kesakitan mengalir di wajahnya. Di bagian tembok kota yang agak jauh, Yaer dengan hati-hati memanggil, "Pemimpin istana Zhou." Zhou Fei berbalik, dan mendapati gaun biru itu secara otomatis terlepas dari tubuh Yaer. Gaun itu bergoyang maju mundur seperti seorang wanita yang sedang menari, hanya mempedulikan dirinya sendiri dan mengasihani dirinya sendiri seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Zhou Fei tertawa dingin dan berkata, "Kau masih ingin pergi setelah aku mendapatkanmu." Ia mengulurkan tangan untuk meraih bahu gaun biru itu, menyebabkan bentuk tangan muncul di sana. Gaun biru itu terus bergoyang ke kiri dan ke kanan, terus terlepas dan akhirnya robek dengan suara sobekan sutra dan katun. Sambil memegang sepotong brokat yang robek di tangannya, Zhou Fei mengerutkan kening dan berkata, "Kau mencoba mempermainkanku. Coba lihat berapa lama kau bisa menyembunyikan jiwamu, wanita tua. Coba lihat apa yang kau rencanakan." Semakin banyak potongan kain brokat yang robek muncul di tangan Zhou Fei. Baik Zhou Fei maupun Lu Fang mengetahui identitas asli Tong Qingqing di Majestic World. Tetua Agung Gunung Kedamaian dan Ketenangan tidak ingin melihatnya selalu mengambil risiko dan perjudian besar, dan mereka ingin meredam kepribadiannya yang terlalu kaku agar ia tidak mudah menyerah. Sebelum melemparkannya ke tanah suci bunga teratai, Tetua Agung telah menggunakan kekuatan abadi sejati untuk sementara membalikkan hati daulnya, menyebabkannya menjadi sangat penakut. Mereka berharap dia dapat memahami Dao Agung saat melakukan perjalanan di antara dua ekstrim ini, akhirnya menembus penghalang hidup dan mati dan maju ke tingkat 5 atas. Karena Tong Qingqing, sang makhluk abadi dari dunia lain, adalah seorang pengecut yang memiliki ketakutan irasional terhadap kematian, wajar jika dia selalu menyembunyikan diri. Namun, mengatakan bahwa orang yang pengecut seperti itu sama sekali tidak menghargai bakat bela dirinya. Ini jelas tidak masuk akal. Jika demikian, apa kartu truf Tong Qingqing? Itu pasti sesuatu yang sangat menarik. Para tetua di paviliun hati cermin,
baik yang memiliki senioritas sama maupun yang lebih senior dari guru Tong Qingqing yang terhormat, semuanya memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Tong Qingqing. Ia memiliki daya ingat yang luar biasa, dan pengetahuannya mungkin hanya kalah dari Ding Ying. Bakat bela dirinya bahkan lebih luar biasa. Jika bukan karena sifatnya yang pemalu dan lembut, sangat mungkin Tong Qingqing akan menjadi Grandmaster superior terkuat di dunia kultivasi setelah Ding Ying. Meskipun di permukaan tampak seperti pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, motivasi Yu Zhenyi untuk membunuh Zhong Qiyu jelas berkurang setelah kematian sekutu rahasianya, Ding Ying. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan topi bunga teratai berwarna perak milik Ding Ying, jadi tidak diragukan lagi bahwa dia telah kokoh berada di antara 3 elit teratas di dunia. Namun, Yu Zhenyi tidak ingin naik pangkat, jadi dia pasti tidak akan mencoba memperumit situasi saat ini dan mengambil risiko menjadi musuh bersama semua orang. Lagi pula, dia sudah melanggar tabu besar di dunia ini dengan bersekutu dengan Ding Ying dan merencanakan makar terhadap semua Grandmaster yang tersisa. Hanya karena kekuatan tempur Yu Zhenyi masih utuh sepenuhnya saat ini, yang lain tidak berani berbalik melawannya dan memberinya pelajaran tentang keadilan di dunia kultivasi. Setidaknya, guru besar Zhong Qiyu, pengasah pisau Liu Zong, dan Tong Qingqing yang pengecut dan bersembunyi pasti memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Yu Zhenyi. Dengan demikian, Zhou Fei sebenarnya tidak ingin bermusuhan dengan Tong Qingqing pada saat ini. Namun, gaun biru di hadapannya serta tubuh arhat emas yang diminta Biksu Yuni ke Istana Kekaisaran adalah kesempatan yang telah ditakdirkan yang harus ia raih. Yang pertama dilakukan demi membawa Yaer bersamanya, yang akan memungkinkannya untuk menstabilkan kondisi mental putranya. Sementara itu, yang kedua dilakukan untuk menukarkannya dengan harta karun abadi, yang akan dia berikan kepada Lu Fang. Zhou Fei dari Istana Pasang Surut musim semi tidak akan berada di dunia ini selama 60 tahun ke depan, namun aliansi antara pendekar pedang abadi dari Puncak Pandangan Mata Burung dan Istana Pasang Surut musim semi akan lebih dari cukup untuk menjaga Zhou Si saat ia mendaki ke puncak jalan bela diri. Dengan cara ini, Zhou Fei tidak perlu khawatir tentang apapun. Pada akhirnya, sangat sulit bagi seorang kultivator yang sangat kuat seperti dia untuk memiliki anak. Hal ini terutama terlihat dari fakta bahwa klan Jiang dari Sekte Tablet Giok hanya memiliki satu keturunan selama beberapa generasi. Seorang lelaki tua botak membawa karung besar di punggungnya saat ia menaiki tembok kota, dengan gerakan secepat angin. Ia tak lain adalah Biksu Yuni, biksu tua yang telah melepaskan jubah budanya dan meninggalkan kuil Vajra. Van Wanner berjongkok di tanah sambil memegang kepalanya, dan lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali dengan rasa ingin tahu saat berjalan melewatinya. Ia bingung mengapa gadis surgawi dari paviliun hati cermin ini menderita kesakitan yang begitu hebat. Namun, ketika ia melihat pemandangan menggelikan Zhou Fei merobek gaun biru itu hingga hancur berkeping-keping dengan tangan kosong, lelaki tua yang bukan lagi seorang biksu itu meledak dalam amarah dan meraung, "Zhou Fei! Botak, apa kau benar-benar berpikir gaun biru ini menyimpan niat baik ketika ia mendatangimu waktu itu?" Zhou Fei mencibir, "Tidak, itu hanyalah tipu daya yang dirancang oleh penyihir tua itu, Tong Qingqing. Apakah kau akan bersikeras menyangkal ini dan tetap berhalusinasi bahkan setelah ditipu olehnya selama separuh hidupmu? Gaun biru langit ini memang salah satu dari 4 harta karun abadi terbesar dan kesempatan yang ditakdirkan. Namun, apakah gaun ini benar-benar kosong seperti yang terlihat di permukaan?" Tentu saja tidak. Sebenarnya, jiwa Tong Qingqing dari paviliun hati cermin telah bersembunyi di dalamnya sejak lama. Pria tua itu tidak terpengaruh oleh hal ini, dan dia terus menatap Zhou Fei dengan mata lebar seperti patung dewa penjaga di kuil. "Apakah aku meminta pendapatmu? Apa yang terjadi dengan janji bahwa kau akan membawa Nona Qingqing keluar dari dunia ini? Aku telah membawa tubuh arhat emas untukmu, namun kau berani mengingkari janjimu. Baiklah, kalau begitu aku akan berani membunuhmu." Zhou Fei sangat geli, dan dia berkomentar, "Si botak, apakah kau tidak merasa malu menyebut gaun itu sebagai Nona Qingqing?" Pria tua itu seketika terdiam, merasa sedikit malu. Zhou Fei menunjuk Van Wanner di kejauhan dan berkata dengan nada memuji, "Aku khawatir murid langsung Tong Qingqing, calon pemimpin paviliun hati cermin, sebenarnya adalah tubuh fisik dewa abadi Tong Qingqing." Sama seperti yang dilakukan Yu Zhenyi sekarang, dia juga membalikkan usianya saat itu,
kembali ke bentuk yang muda dan seperti anak kecil. Dia kemudian meninggalkan kultivasinya dan tumbuh secara alami, akhirnya menjadi Van Wanner, gadis muda yang kita lihat sekarang. Dengan bantuan pagoda penghormatan untuk menyembunyikan kebenaran, kau, aku, dan semua orang di dunia, termasuk Ding Ying, benar-benar tertipu olehnya. Zhou Fei tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, kau bahkan sampai membodohi dirimu sendiri. Aku cukup terkesan, Tong Qingqing. Baiklah, baiklah. Semua hal ini hanyalah urusan eksternal. Zhou Fei mengibaskan lengan bajunya dan membiarkan gaun biru itu melayang bebas. Dengan melepaskan gaun biru langit itu, ini menandakan bahwa Zhou Fei hanya bisa bertarung dengan Biksu Yuni jika dia ingin merebut tubuh arhat emas dari lelaki tua itu. Namun, setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Zhou Fei secara mengejutkan memutuskan untuk melepaskan kedua kesempatan yang telah ditakdirkan itu. Ia hanya mempertahankan statusnya sebagai Grandmaster Superior terkuat ketiga. Status ini masih cukup baginya untuk membawa Yaer bersamanya. Bagi para immortal dari dunia lain yang merupakan pemurni ki di dunia agung, ada dua perasaan umum yang mereka rasakan terhadap tanah suci bunga teratai. Pertama, tanah suci ini adalah labirin yang sangat rumit di area yang sangat kecil. Akibatnya, mereka merasa seperti tangan dan kaki mereka benar-benar terikat tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan. Kedua, seseorang tidak dapat membuat batu bata tanpa jerami. Ada banyak saat ketika mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kemunculan Chen Ping'an telah mengacaukan segalanya, menghancurkan semua rencana mereka yang telah disusun dengan cermat. Bahkan Ding Ying pun bisa mati, jadi siapa yang berani mengatakan bahwa mereka pasti tidak akan mati? Zhou Fei khawatir dia akan mengalami kegagalan yang tak terduga, dan mungkin bahkan berakhir terbunuh. Meskipun itu tidak akan menghentikannya untuk meninggalkan tanah suci bunga teratai, harga yang harus dibayar saat itu akan sangat menyakitkan. Saat ini, masalah terbesar adalah hanya 2 dari 10 elit teratas yang telah terbunuh, Ding Ying yang berada di peringkat pertama dan Feng Qingbai yang berada di peringkat terakhir. Masih ada 8 orang yang tersisa, jadi ini menandakan bahwa 5 orang lagi perlu mati. Hanya dengan begitu janji dalam surat rahasia itu akan berlaku. Pada saat itu, Lu Fang menunjukkan kecerdasannya sebagai teman lama Zhou Fei, pemimpin klan Jiang. Dia dengan cepat memahami inti permasalahan dan berjanji, yakinlah, dengan saya mengawasi situasi ini, Zhou Si pasti akan berada di peringkat 3 teratas dari 10 elit atas dalam 60 tahun mendatang. Zhou Fei memilih untuk mundur dan membuat konsesi, sebuah tindakan yang sangat jarang terjadi. Karena itu, Biksu Yuni tentu saja tidak mau memaksanya lebih jauh, dan dia juga tidak berani melakukannya. Dia mengikuti Nona Qingqing ke sisi Van Wanner. Van Wanner memijat dahinya dengan kuat. Gadis muda yang sangat cantik itu kemudian menegakkan punggungnya dan menepuk-nepuk wajahnya, menyebabkan suara retakan yang tajam terdengar di udara. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Van Wanner mengulurkan 2 jari dan mencubit kerah gaun biru di depannya, menggoyangkannya beberapa kali sebelum memakainya. Kemudian dia melepasnya lagi dan dengan santai melemparkannya ke biksu tua yang kebingungan itu, sambil tersenyum berkata, jangan khawatir, Nona Qingqing yang kau sebut itu masih ada. Dia akan segera pulih vitalitasnya jika kau pergi ke Gunung Banteng dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Lagi pula, dialah pemilik asli gaun ini, dan jiwaku hanya meminjamnya sebagai tempat tinggal selama beberapa puluh tahun. Lagi pula, aku mengurung diri setelah mengenakan gaun ini, dan ini memungkinkanku memasuki keadaan yang mendekati kematian. Dengan begitu, aku tidak akan mudah ditemukan oleh Ding Ying. Akibatnya, aku tidak mendengar sepatah kata pun yang kau ucapkan kepada gaun ini, baik itu prinsip-prinsip Buddha maupun kata-kata romantis. Biksu tua itu sedikit memerah saat ia memeluk gaun biru langit itu ke dadanya. Van Wanner menyipitkan matanya dan tenggelam dalam pikiran, tidak lagi memperhatikan biksu tua yang telah jatuh ke dalam kehidupan fana. Ingatannya pulih sedikit demi sedikit, mengalir ke dalam pikirannya seperti aliran jernih. Namun, dia sengaja menyingkirkan ingatan-ingatan ini ke sudut danau pikirannya, memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara waktu. Dia mulai meninjau seluruh situasi murni dari sudut pandang Van Wanner dari Mirror Heart Hall. Kakak senior Zhou Shuzhen telah menerimanya sebagai murid menggantikan guru mereka, membawanya kembali ke Paviliun Hati Cermin, area terlarang di sekte tersebut. Di sana,
Van Wanner hanya membungkuk 3 kali di depan lukisan gurunya. Sebenarnya, Van Wanner pernah menjadi orang yang paling ingin bertemu Tong Qingqing di dunia. Karena itulah, Zhou Shuzhen akhirnya memberikan cermin tembaga itu kepadanya. Dia telah mempelajari teknik membawa pedang kera putih, dan ada sebuah pepatah di dunia kultivasi yang berbunyi, ada 2 Van Wan di dunia ini, satu yang membawa pedang dan satu yang tidak. Namun, Van Wanner telah menemukan bahwa tampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melepaskan serangan pedang terakhir dari teknik mendalam ini. Pedang yang dibutuhkan tidak ada, dan fisik seniman bela diri yang dibutuhkan juga tidak ada. Namun, Zhou Shuzhen tetap bersikeras agar dia menguasai teknik pembawa pedang kera putih ini. Karena alasan-alasan inilah Chen Ping'an merasa ada sesuatu yang agak aneh di kuil Sungai Putih saat itu. Van Wanner jelas dekat dengan Jalan Agung, jadi mengapa dia tampak seperti sedang ditekan oleh batu besar seberat ribuan kilogram? Mengapa dia tampak begitu ragu-ragu dan lamban? Ternyata, ini karena separuh jiwanya telah hilang. Akibatnya, dia tampak seperti boneka tanpa pikiran, sama sekali tanpa jiwa dan semangat. Suatu ketika, saat berdiri di atas jembatan, Van Wanner bertanya kepada Pangeran Wei Yan apakah ia sering merasakan deja vu dan keakraban yang tak dapat dijelaskan dengan orang lain dan hal-hal tertentu. Setelah itu, juru masak tua di kediaman pangeran yang awalnya menduduki peringkat ketiga di dunia juga memperhatikan keadaan aneh Van Wanner hanya dengan sekali pandang. Namun, juru masak tua itu keliru mengira bahwa dia adalah reinkarnasi dari makhluk abadi dari dunia lain. Hal ini akan membuat seseorang lebih rentan untuk dirasuki, dan juga akan menyebabkan seseorang memiliki aura unik yang melekat di sekitar tubuhnya. Van Wanner juga mengingat 2 kali ia secara aktif mencari Chen Ping'an dalam serangkaian kebetulan yang menarik. Van Wanner menyeringai. Baiklah kalau begitu, seberapa luar biasanya latar belakang Chen Ping'an sehingga sesepuhnya mengizinkan orang itu merasukinya 2 kali. Terlebih lagi, orang itu telah mempertaruhkan bahaya besar dan 2 kali turun ke tanah suci bunga teratai hanya untuk memberi Chen Ping'an peringatan. Namun, sungguh disayangkan bahwa peraturan di dunia ini terlalu ketat, sehingga sangat sulit untuk memanfaatkan celah apapun. Dalam kedua kesempatan itu, Van Wanner hanya bisa menyaksikan tanpa daya, tidak mampu berbicara saat orang itu mengendalikan tubuhnya. Sementara itu, Chen Ping'an kemungkinan besar menganggapnya tidak lebih dari seorang wanita gila, bukan? Van Wanner mengangkat satu kakinya dan melangkah di atas reruntuhan tembok kota, sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan sikunya di lutut sambil menatap ke kejauhan, dengan senyum lebar di wajahnya. Saat itu di pasar malam, meja yang diduduki 2 orang di dekatnya dan Chen Ping'an tampak seperti sepasang manusia biasa yang terlibat dalam perdebatan sengit. Keduanya membanting meja dan saling menatap tajam, saling menyebut pelacur dan saling memperingatkan bahwa kesalahan yang sama tidak boleh dilakukan 3 kali berturut-turut. Jika tidak, mereka akan langsung membuka rumah bordil di rumah keluarga orang lain. Tujuan sebenarnya dari perdebatan mereka tentu saja untuk menyampaikan pesan agar tidak melakukan pelanggaran yang sama 3 kali berturut-turut. Meskipun begitu, kutukan dan hinaan dari kedua orang itu benar-benar kasar dan vulgar. Memang, sangat jelas bahwa kata-kata itu diucapkan oleh pendeta Taois kecil yang bau itu. Ketika dia kembali ke dunia agung, dia pasti akan berbincang-bincang dengan pendeta Taois kecil ini yang sudah lama menjadi sumber masalah baginya, meskipun tetua agung mencoba menghentikannya. Beberapa pertemuan tak sengaja Tong Qingqing dengan Ding Ying selama 90 tahun terakhir kemungkinan besar tidak ada hubungannya dengan pendeta Taois kecil itu. Namun, dia berani mengatakan dengan pasti bahwa penangkapannya oleh pemimpin fraksi jimat senjata pasti telah diatur oleh bajingan kecil itu untuk mempermainkannya. Dia adalah seseorang yang menyimpan dendam untuk waktu yang lama. Meskipun dia lolos tanpa cedera, hanya memikirkan hal itu saja membuatnya merasa sangat jijik. Selain itu, tindakan kerasukan yang dialaminya juga menimbulkan implikasi yang lebih luas. Yang terpenting, Tetua Agung Gunung Kedamaian dan Ketenangan telah melanggar aturan tanah suci bunga teratai. Pada saat yang sama, semua rencana yang disusun dengan cermat oleh Tong Qingqing dari aula hati cermin telah sia-sia. Pendeta Taois kecil itu dengan cepat menyelesaikan daftar 10 elit atas sebelum Tong Qingqing dapat memperoleh cermin tembaga dan gaun biru langit. Dia juga mengklaim bahwa Tetua Agung yang selama hidupnya kikir telah bertemu dengan orang yang sangat kaya, yang berarti mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan sejumlah kecil uang ini.
Dan sebagai hasilnya, Tetua Agung ingin menghamburkan uang untuk mengatasi situasi sulit ini dan langsung membawanya keluar dari tanah suci bunga teratai. Mengikuti pandangan Van Wanner, atau Tong Qingqing lebih tepatnya, terlihat bahwa bocah laki-laki yang mengenakan jubah putih itu telah tiba di dekat tembok kota. Tidak, lebih tepatnya lagi, dia sudah menjadi biarawati Taois Huang Ting dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Dia bukan lagi boneka yang bingung dan mudah dimanipulasi, Van Wanner, juga bukan Tong Qingqing yang sangat pengecut dan sulit ditangkap. Dia memanggil bocah laki-laki yang berjalan menuju tembok kota, mengangkat tangannya dan mengacungkan jempol kepadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, biarawati Taois terkenal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan menunjukkan kekaguman kepada seorang pria yang lebih muda darinya. Chen Ping'an mendongak, mengerutkan kening saat melihat sosok Van Wanner yang aneh dan asing ini. Lalu dia menatap Zhong Qiyu, dan keduanya saling bertukar senyum penuh arti. Dalam benak Chen Ping'an, dunia kultivasi hanya dapat dianggap sebagai dunia kultivasi jika ada orang-orang seperti Song Yusao atau Zhong Qiyu. Hal ini berlaku dimanapun tempat itu berada. Huang Ting mengangkat alisnya, senyum di wajahnya semakin lebar sambil berkata dengan geli, kepribadian yang kuat, aku menyukainya. Chen Ping'an berhenti di depan tembok kota ibu kota. Di atas tembok kota, berdiri beberapa individu dari daftar 10 elit atas. Ada Yu Zhenyi, pemimpin fraksi Danau Gunung, yang mengenakan topi bunga teratai berwarna perak yang sebelumnya milik Ding Ying. Sebuah pedang terbang berlapis glasir berwarna melayang di sampingnya, dan sebuah kipas lipat bambu giok berada di tangannya. Terdapat aksara kecil yang terukir pada setiap segmen bambu giok dari kipas lipat tersebut, sebuah kitab suci yang berkaitan dengan teknik seni bela diri yang mendalam. Zhong Qiyu tampak lega saat bersandar di tembok kota yang hancur. Bahunya membungkuk, sangat kontras dengan postur tegak yang biasanya diasumsikan oleh guru kekaisaran negara Taman Selatan. Zhou Fei, pemimpin istana pasang surut musim semi, juga hadir di sana. Jenderal Naga Tang Ti dari negara Jin Utara, memasang ekspresi serius di wajahnya sambil menggosok gagang pedangnya, Refiner, dengan ibu jarinya. Ada seorang pengasah pisau bernama Liu Zong. Biksu Yuni memegang gaun biru muda yang lembut dan halus di lengannya. Cheng Yuanshan bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui di ibu kota. Pendekar pedang pengembara, Feng Qingbai, telah tewas di tangan sahabatnya, Tang Ti. Orang yang menduduki peringkat pertama di antara 10 elit atas, Iblis Tua Ding, juga tewas di tangan seorang immortal muda dari dunia lain bernama Chen Ping'an. Selain para anggota 10 elit atas, Huang Ting berdiri di atas tembok kota dengan watak dan aura yang benar-benar berubah. Dia bukan anggota 10 elit atas, tetapi mungkin bahkan Zhou Fei pun tidak akan berani menantangnya saat ini. Setelah jiwa dan tubuh fisiknya menyatu, penampilannya juga mulai berubah, dengan penampilannya yang sudah menakjubkan menjadi semakin cantik dan mempesona. Dia adalah kecantikan yang menakjubkan. Sementara itu, Lu Fang dari puncak pandangan mata burung bersiap untuk tinggal di tanah berkah bunga teratai selama 60 tahun lagi. Hal ini dilakukan untuk menempah hati daunnya dan bertindak sebagai wali dao semu bagi Zhou Si, putra sahabatnya. Selain merasa sedikit sedih tentang perpisahan yang akan segera terjadi, Zhou Si juga dipenuhi dengan mimpi-mimpi indah tentang apa yang akan terjadi dalam 60 tahun mendatang. Yaer dari pasukan iblis akan segera dibawa keluar dari dunia ini oleh Zhou Fei. Dialah orang yang paling terpukul oleh kematian Ding Ying, hatinya hancur berkeping-keping saat ini. Saat ini, semua orang menatap pemuda abadi dari dunia lain yang berdiri diam di jalan resmi di luar tembok kota. Ada tatapan kosong di mata Yu Zhenyi, dan tidak mungkin untuk melihat ekspresi apapun di wajahnya. Zhong Qiyu tersenyum penuh arti, berpikir bahwa wajar jika Chen Ping'an tampak begitu angkuh dan perkasa setelah membunuh iblis tua Ding. Seolah-olah anak muda itu berkata, lihat, aku, Chen Ping'an, terluka dalam pertempuranku dengan Ding Ying. Apakah ada di antara kalian yang berani memanfaatkan ini dan menyerangku saat aku lemah? Jika kalian berani, ayo, turun dari tembok kota dan kita bisa bertarung sampai mati. Pengasah pisau Liu Zong menghela napas berulang kali, merasa sangat khawatir sambil menyandarkan punggungnya ke dinding. Setelah menyaksikan pertempuran menakjubkan di Gunung Banteng, dia benar-benar tidak punya energi lagi untuk terlibat dalam situasi kacau ini. Dia merasa semua ini tidak ada gunanya.
Jika ia masih memiliki kesempatan untuk berjalan menyusuri tembok kota dengan selamat dan kembali dengan damai ke tokonya di dekat jembatan ujian kekaisaran, ia menduga bahwa akan sangat baik baginya untuk menjadi orang biasa tetapi kaya di masa depan. Ia paling banyak akan mengambil 1 atau 2 murid langsung yang ia sukai. Ia tidak akan memikirkan hal lain. Secercah kemarahan terlintas di mata Jenderal Naga Tang Tii. Namun, ia hanya ragu sesaat sebelum memutuskan untuk menutup matanya saja. Tak terlihat, tak terpikirkan. Pada akhirnya, Chen Ping'an berjalan melewati gerbang kota begitu saja, perlahan menghilang ke dalam ibu kota. Yu Zhenyi melayang ke udara dan menginjak pedang terbangnya yang berlapis glasir warna-warni, bersiap untuk terbang ke Gunung Banteng. Energi spiritual melimpah yang telah terkumpul dari segala penjuru sudah mulai menyebar ke sekitarnya. Sebagai kultivator abadi, bagaimana mungkin Yu Zhenyi mengabaikan kesempatan langka ini? Energi spiritual berbeda dari keberuntungan bela diri yang bersifat gaib dan sulit dipahami. Energi spiritual tidak membeda-bedakan siapapun, dan seseorang dapat memperoleh energi spiritual selama mereka mampu. Tang Tii mengarahkan pandangannya pada Liu Zong, sang pengasah pisau yang tampak lesu, saat pria itu berjalan perlahan di sepanjang jalan raya. Liu Zong tersentak kaget, lalu melompat dan membentak, "Berani-beraninya kau, Tang Tii. Kau pikir aku bisa ditaklukkan?" Sementara itu, Huang Ting mengarahkan perhatiannya pada Zhou Fei, seseorang yang sudah lama tidak disukainya. Tong Qingqing dari Aula Hati Cermin mampu menahan dan mentolerir perbuatan mengerikan yang dilakukan oleh pemimpin istana-istana pasang surut musim semi di Tanah Suci ini. Namun, biarawati tahu dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan tidak mampu melakukannya. Di mata Van Waner, cermin tembaga itu hanyalah barang biasa. Namun, di mata Huang Ting, terdapat kedalaman yang luar biasa di balik cermin tembaga itu. Dia mengambil cermin tembaga dari tanah dan memukulnya dengan keras, hingga hancur berkeping-keping. Saat pecah, aura hijau gelap yang aneh memancar dari pecahan cermin tembaga itu, tampak seperti kolam yang dalam. Huang Ting mengulurkan 2 jarinya dan seolah-olah meraih sesuatu sebelum menariknya kembali. Yang muncul di tangannya adalah pedang dalam sarung. Dia adalah seorang jenius luar biasa dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, sekte terbesar ketiga di benua Daun Payung. Dia akan menjadi pemimpin sekte berikutnya, dan dia ditakdirkan untuk mencapai tingkatan ke-12 selama dia bisa maju ke 5 tingkat atas. Dengan kata lain, wajar saja jika dia memiliki beberapa harta karun yang luar biasa. Zhou Si dan Yaer saling bertukar pandang karena mereka merasakan pancaran panas yang menyengat menusuk punggung mereka. Keduanya tiba-tiba menoleh. Secara kebetulan, pandangan mereka bertemu dengan sosok abadi dari dunia lain yang mengenakan pakaian putih, yang berdiri di atas tembok kota. Zhou Fei terkekeh dan memarahi, ambisi si iblis tua Ding lebih tinggi dari langit sekalipun, namun dia gagal meraih kesuksesan dan hanya meninggalkan jejak kegagalan di belakangnya. Dia benar-benar telah mempermainkanku. Dia menoleh untuk melihat Lu Fang, yang juga dipenuhi rasa tak berdaya sambil meratap, kecuali Chen Ping'an naik dari dunia ini bersamamu, Zhou Si pasti akan berada dalam bahaya besar jika Chen Ping'an memilih untuk tinggal di tanah berkah bunga teratai. Zhou Fei memijat dagunya sambil berpikir, jika tidak mungkin menjalin hubungan baik dengan anak muda itu, maka dia perlu menyusun rencana yang sama sekali baru. Namun, tepat pada saat itulah semua orang tanpa sadar menengadah serempak. Sebuah lubang emas raksasa muncul di lautan awan, setelah itu seberkas cahaya keemasan dengan cepat turun dan mendarat di tembok kota dalam sekejap. Hanya butuh sekejap mata. Selain para makhluk abadi dan Grandmaster dari dunia lain di tembok kota, kemungkinan besar tidak ada orang lain di ibu kota yang memperhatikan pemandangan menakjubkan ini. Seorang pendeta Taois muda dan bertubuh pendek muncul di hadapan semua orang, memegang sebuah gendang kecil dan indah berwarna 5 di tangannya. Di punggungnya juga terdapat labu emas besar, saking besarnya hampir setinggi manusia. Kontras yang mencolok antara ukuran kedua benda tersebut membuat pendeta Taois muda itu tampak sangat aneh dan menggelikan. Oh, Huang Ting terkekeh dingin saat melihatnya. Dia mengalihkan perhatiannya dari Zhou Fei saat melangkah menuju pendeta Tao muda itu, yang merupakan salah satu orang yang paling dibenci di dunia mayastik. Pendeta Tao muda itu memutar matanya ketika melihat aura niat membunuh yang kuat terpancar dari Huang Ting, dan dia berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk bertarung kali ini."
Jika kau bertindak terlalu jauh dan membuat marah guruku, apakah kau benar-benar akan meninggalkan kesempatan yang telah ditakdirkan begitu saja dan mengabaikan semua pengorbanan yang telah dilakukan oleh sesepuhmu demi melindungimu? Jika ini adalah Huang Ting sebelum dia mengalami semua hal di tanah suci bunga teratai, dia pasti akan membalas, itu urusan guruku. Kemudian dia akan menyerang sesuka hatinya. Namun sekarang, ia menyeringai seolah-olah sedang menyuruh pendeta Tao muda itu bersiap-siap menerima pukulan ketika mereka kembali ke dunia agung. Pendeta Tao muda itu tidak gentar, ia juga menyeringai dengan riang. Biarawati Tao ini sebenarnya mencoba membandingkan pendukungnya dengan dirinya. Gunung kedamaian dan ketenangan masih terlalu kecil dan lemah, bukan? Lagi pula, itu bukan Gunung Longhu dari benua ilahi bumi tengah. Pendeta Taois muda itu berdeham sebelum membusungkan dada dan melangkah gagah di sepanjang jalan. Suaranya tidak keras, namun semua orang dapat mendengarnya saat dia berkata, aturan telah berubah, dan saya dapat mengatakan bahwa ini adalah kabar baik ilahi bagi kalian semua. Mereka yang berada dalam daftar akhir 10 elit atas dapat naik dari dunia ini selama mereka tetap hidup. Namun, jika Anda tidak ingin naik dan pergi, Anda dapat secara sukarela meninggalkan tembok kota setelah saya menabuh genderang untuk kedua kalinya dan sebelum saya menabuhnya untuk ketiga kalinya. Tentu saja, Anda masih dapat memperoleh harta karun abadi meskipun Anda meninggalkan tembok kota dan memilih untuk tidak naik. Ingat, tubuh fisikmu akan tetap berada di dunia ini jika kamu memilih untuk naik dari tembok kota. Hanya jiwamu yang akan naik dan meninggalkan dunia ini. Ingatanmu akan tetap ada, tetapi segala sesuatu yang lain akan hilang dan perlu dimulai dari awal. Ini bukanlah hal yang buruk, dan kamu dapat mengalami sendiri sifat misterius yang mendalam ini di masa depan. Pendeta Taois muda itu tampak sangat angkuh saat ia melangkah maju dengan sombong, melanjutkan, mereka yang berada di peringkat 3 teratas bahkan lebih beruntung. Yu Zhenyi yang berada di peringkat kedua dapat membawa 3 orang bersamanya jika ia memilih untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Zhou Fei yang berada di peringkat ketiga dapat membawa 1 orang. Guru saya telah berbicara, kalian dapat memilih siapapun selain Ding Ying. Mereka yang terpilih dapat pergi dengan tubuh fisik mereka. Mehem, banyak di antara kalian tampak sangat bingung. Tidak perlu menganggap ini aneh. Kalian terlalu lemah, jadi kalian tidak pernah berhak mengakses informasi ini dan berjuang untuk kesempatan yang ditakdirkan sejak awal. Jika kalian mencoba untuk beruntung, maka nasib Feng Qingbai adalah contoh yang baik dari apa yang dapat kalian harapkan. Setelah mengatakan itu, pendeta Tao muda itu terkekeh pada Huang Ting dan mengejek, "Hei, bukankah ini menjengkelkan? Awalnya kau memiliki kekuatan untuk berada di peringkat 3 teratas, namun... rencana seringkali gagal, bukan? Tidak ada yang bisa kau lakukan tentang ini. Lagi pula, siapa yang menyuruh Gunung Kedamaian dan Ketenangan untuk bekerja sama dengan 2 orang asing itu dan melanggar aturan?" Guruku sangat marah. Huang Ting mengerutkan bibirnya. Pendeta Taois muda itu memiringkan kepalanya dan menatap wajah Huang Ting, menambah bahan bakar ke dalam api dengan berkata, "Huang Ting, mengapa kau begitu tidak tahu malu? Penampilanmu di dunia agung tidak secantik dirimu sekarang." Pendeta Tao muda itu tiba-tiba jatuh tersungkur seolah-olah dipukul di belakang kepala oleh seseorang. Namun, dia tidak merasa malu, dan dia berdiri serta menepuk-nepuk jubah Taonya hingga bersih. Dia memasang wajah muram saat berjalan melewati Huang Ting, dan melanjutkan, "Terakhir, ada aturan lama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan sembarangan mengungkapkan masalah hari ini kepada orang lain. Pastikan untuk mengingat hal ini. Tentu saja, bukan akhir dunia jika Anda benar-benar tidak bisa menahan diri dan akhirnya memberitahu sejumlah kecil orang." Setelah menjelaskan semuanya secara singkat dan lugas, pendeta Tao muda itu mengangkat gendang gemerincing dan memutarnya perlahan ke depan dan ke belakang. Tidak ada fenomena aneh di langit dan bumi, dan yang terdengar hanyalah dentuman pelan. Apakah ini dianggap sebagai dentuman genderang kedua? Berdiri di atas pedang terbangnya yang berlapis glasir warna-warni, Yu Zhenyi membungkuk dalam-dalam kepada pendeta Tao muda itu dan berkata, "Salam hormat saya, yang mulia dewa." Sikap pendeta Taois muda itu sedikit berubah saat ia berhadapan dengan orang yang secara lahiriah seusia dengannya. Ia menjadi sedikit lebih serius, dan ia berpura-pura bersikap dewasa saat menjawab, "Silakan pergi. Setiap orang memiliki aspirasinya masing-masing. Guruku tidak selalu kecewa padamu,
jadi pastikan untuk menghargai 60 tahun ke depan. Secercah emosi dan kegembiraan yang jarang terlihat muncul di wajah Yu Zhenyi saat ia terbang ke kejauhan dengan pedang terbang berlapis glasir berwarna miliknya. Ia menuju reruntuhan medan perang di dekat Gunung Banteng untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi secara sembarangan. Dia berpotensi naik ke tingkatan yang lebih tinggi setelah berlatih dalam pengasingan untuk sementara waktu, dan pada saat itu, dia mungkin memiliki kekuatan yang bahkan mampu menyaingi Chen Ping'an. Zong Qiyu tersenyum dan bertanya, "Bagaimana menurutmu, Liu Zong?" Pengasah pisau Liu Zong berpikir sejenak sebelum terkekeh, "Tolong bantu saya menjual toko ini, Guru Besar Zong. Dengan kemampuan Anda yang luar biasa, saya yakin Anda sudah tahu pemuda mana yang saya sukai, jadi bagilah saja uang perak di antara mereka setelah toko saya terjual." Zong Qiyu mengangguk dan menjawab, "Tidak sulit. Jadi, ini perpisahan kita." Liu Zong menghela napas sebagai jawaban. Zong Qiyu menangkupkan tinjunya sebagai tanda perpisahan. Liu Zong buru-buru menangkupkan tinjunya untuk membalas gestur hormat itu, dan ia tak kuasa bertanya, "Guru Besar Zong, Anda tidak akan pergi bersama mereka. Setelah Anda pergi, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk kembali ke sini di masa depan. Namun, jika Anda memilih untuk tidak pergi kali ini, maka Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan." Zong Qiyu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Rumah adalah tempat di mana hati berada." Liu Zong masih menangkupkan tinjunya. Senyum hangat terpancar di wajah Zong Qiyu saat ia dengan lembut menurunkan tangan Liu Zong. Kemudian ia berbalik dan pergi, berjalan menyusuri tembok kota. Pendeta Tao muda itu menggelengkan kepalanya sambil melirik sosok Zong Qiyu yang menghilang. Tang Ti segera menyusul Zong Qiyu. Biksu Yuni juga meninggalkan tembok kota dengan satu langkah, mendarat dengan anggun di luar ibu kota. Dia memeluk gaun biru langit di lengannya sambil berlari cepat menuju Gunung Banteng. Hanya sedikit orang yang tersisa di tembok kota. Zhou Xi menatap Lu Fang dan berkata, "Bawa Zhou Xi bersamamu dan cari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Sebaiknya kau meninggalkan negara Taman Selatan. Semakin jauh kau pergi, semakin baik. Tidak ada yang bisa menghentikan Chen Ping'an setelah aku meninggalkan tanah suci bunga teratai." Lu Fang dan Zhou Xi tidak ragu-ragu, dan mereka segera melompat menuruni tembok kota sebelum berbelok mengelilingi Gunung Banteng dan menuju perbatasan negara Taman Selatan. Pada akhirnya, hanya 4 orang yang tersisa. Pendeta Tao muda yang membawa labu besar di punggungnya, Huang Ting dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, Zhou Fei dari Sekte Tablet Giok, dan Liu Zong yang lahir di sana. Pendeta Tao muda itu melirik jembatan lengkung batu di ibu kota, jembatan tempat petapa lengan Cheng Yuanshan bersembunyi, dan matanya dipenuhi rasa jijik saat dia menguap dan dengan santai memutar gendang gemerincingnya, memukul gendang itu untuk ketiga kalinya. Dengan memilih untuk tidak muncul di tembok kota ini, dapat dikatakan bahwa Cheng Yuanshan telah menyia-nyiakan semua pengorbanan dan usahanya sebelumnya. Dia tidak mampu naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan dia juga tidak mampu mendapatkan kesempatan takdir tambahan apapun. Seberkas cahaya terang turun, menyelimuti Liu Zong di dalamnya dan menyebabkannya lenyap dalam sekejap. Tidak ada sedikit pun jejak dirinya yang tersisa. Pendeta Tao muda itu jelas menghormati dan mengagumi Zhou Fei, jadi dia memberikan sedikit informasi rahasia tambahan dan berkata dengan suara pelan, "Anda tidak perlu khawatir Chen Ping'an bertingkah laku buruk dan membuat masalah di sini. Dia masih memiliki jalan panjang dan sulit di depannya." Ekspresi kesadaran muncul di wajah Zhou Fei, dan dia tersenyum tipis lalu berkata, "Terima kasih." Kolom cahaya kedua mendarat di dunia, menyelimuti Zhou Fei. Ia berhasil bertahan sedikit lebih lama daripada Liu Zong, tubuhnya menjadi kabur saat ia dengan santai melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada Huang Ting. Pendeta Tao muda itu tersenyum dengan mata menyipit sambil menatap biarawati Tao dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan yang mengerutkan kening dan diam. "Apakah Anda sangat khawatir dengan keadaan Anda saat ini?" Huang Ting tertawa dingin dan menjawab, "Sampaikan pesan ini kepada tetua agungku saat kau kembali. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang, dan paling lama hanya butuh 10 tahun bagiku untuk mencapai apa yang tidak bisa dicapai Sui Yubian. Saat itu aku akan naik ke tingkat kultivasi berikutnya, dan aku akan naik ke alam baka dengan tubuh fisikku dan kembali ke dunia agung."
Pendeta Tao muda itu merasa geli sambil mengetuk-ngetuk kakinya dan mulai naik dengan labu emas besar di punggungnya. Dia tidak diselimuti oleh kolom cahaya atau semacamnya, dia hanya bergoyang maju mundur seperti anjing yang mengayuh air sambil perlahan berenang menuju puncak langit. Huang Ting hanya meliriknya sekilas sebelum berpaling, tak sanggup lagi menyaksikan pemandangan ini. Hanya bocah kecil seperti dia yang akan melakukan tindakan kekanak-kanakan seperti itu. Di dalam ibu kota negara Taman Selatan, seorang gadis kecil kurus menjual tumpukan buku di tangannya dan membeli 2 set pakaian untuk dirinya sendiri. Dengan uang yang tersisa, dia kemudian memesan meja besar berisi makanan yang sebelumnya hanya muncul dalam mimpi indahnya. Dia melahap makanan lezat itu, tampaknya takut akan kehilangan kesempatan jika tidak makan cukup cepat. Duduk di meja, dia harus mengangkat pantatnya tinggi-tinggi dari kursi agar bisa meraih makanan lezat di sisi lain. Sisi mulutnya dipenuhi minyak, dan dia merasa belum pernah merasakan kebahagiaan seperti itu sebelumnya. Sementara itu, seorang anak laki-laki bernama Cao Qinglang dibawa ke sebuah kantor pemerintahan oleh sekelompok tentara. Ada 4 tikar jerami tergeletak di luar aula besar, semuanya ditutupi selembar kain putih. Anak laki-laki itu berjongkok dengan linglung di depannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah jembatan lengkung batu, sang bijak lengan Cheng Yuanshan masih menunggu dengan sabar dentuman keras genderang yang dipukul untuk kedua kalinya. Di tempat lain, seorang sarjana miskin mendengar bahwa seseorang telah meninggal tidak jauh dari tempatnya berada. Seorang teman baiknya dengan paksa menyeretnya ke sana untuk melihat, tetapi tempat itu sudah sepenuhnya dipenuhi oleh sekelompok besar orang yang penasaran. Sarjana itu hanya mendengar bahwa yang meninggal adalah seorang wanita cantik. Ia berpikir dalam hati bahwa ia pasti akan menceritakan kecelakaan tragis ini kepada kekasihnya ketika ia kembali. Yang terpenting, ia akan memperingatkannya untuk mengurangi frekuensi keluar rumah. Tidak masalah jika mereka sedang kesulitan keuangan, tidak perlu baginya untuk mengunjungi kerabatnya untuk meminjam uang dan membelikan buku untuknya. Chen Ping'an dengan cepat berlari kembali ke jalan besar di ibu kota itu, langkah kakinya menjadi berat saat ia berbelok ke gang kecil. Saat memasuki ibu kota, beberapa Grandmaster telah berdiri di tembok kota dan mengawasinya. Namun, Chen Ping'an tetap melangkah maju dengan aura tak terkalahkan yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Mengenakan pakaian putih dengan labu anggur di pinggang dan pedang di tangannya, ia melangkah memasuki ibu kota dengan penuh percaya diri dan tanpa beban. Berdiri di depan halaman biasa dengan beberapa bait puisi murahan yang ditempel di dinding, Chen Ping'an mau tak mau merasa ragu. Ia mengangkat tangannya beberapa kali, namun juga menurunkannya beberapa kali. Pada akhirnya, ia tidak mengetuk pintu halaman itu. Chen Ping'an tidak menyadari bahwa pendeta Taois tua itu berdiri tepat di belakangnya, mengawasi setiap gerakannya. Pendeta Taois tua itu ingin mengetahui 2 hal. Bagaimana Chen Ping'an memandang dirinya sendiri? Bagaimana pandangan Chen Ping'an terhadap dunia?